Ya, pemirsa, masih bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Prabowo. Dan saya juga baru tahu ternyata Pak Prabowo juga suka ngopi. Nah, ini juga kopinya, kopi yang khas ini Pak. Boleh saya nikmatin deh kopinya Pak? Silakan. Saya coba ya Pak kopinya Pak ya. Iya. Nah, enak Pak ini. Kopi yang light pas menurut saya Pak. Dan saya dengar ini kopi, ini racikan khusus dari Hambalang. Racikannya Pak Prabowo, betul Pak? Betul. Jadi saya kan suka kopi, tapi saya kadang-kadang kemana ya, kok nggak pas. Nah, akhirnya saya racik sendiri. Ini tambah ini, jadinya pas ini. Untuk saya pas sekali. Untuk Bapak pas sekali. Nah, diplomasi kopi ini udah pernah dilakukan ke siapa aja Pak? Atau pernah ke luar negeri juga Pak? Saya tamu-tamu negara? Biasanya tamu-tamu yang datang saya sajikan kopi saya. Bagaimana testimoninya Pak? Banyak yang senang. Mengulas kembali sosok Pak Prabowo sebagai seorang prajurit. Dalam buku Pak Prabowo ternyata didapati ada satu cerita yang mungkin agak dirasa hampir tak mungkin terjadi. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? Gimana Pak? Enggak, kalau di TNI itu nggak ada anak menteri, anak jenderal, anak petani, nggak ada. Begitu kita masuk, kita sudah sama. Jadi dulu TNI seperti itu. Saya merasa saya merasa bangga. Memang keras, memang kaget, tapi ya itu membuat kita tough. Ya, saya kira mungkin tradisinya sekarang lain. Ya. Cerita dikit dong Pak. Saya dulu di kompi saya dulu yang pertama kena tempeleng. Oh ya? Iya. Dan saya juga nggak begitu mengerti ya. Oke. Nah, kita baru masuk, jadi mungkin peraturan. Tapi ya saya tidak benci sama komandan itu. Bahkan saya tetap hormat dan saya tetap kagum sama dia karena dalam perjalanan kepemimpinan dia memberi contoh yang luar biasa. Dia memberi suri teladan. Ya, dari penampilan tiap hari, dari pakaian dia yang rapi. Ternyata akhirnya kita sadar bahwa pelatih, komandan yang katakanlah yang keras itu, justru yang banyak menyelamatkan nyawa di daerah operasi. Tapi bicara soal orang yang berjasa di hidup Pak Prabowo, ada satu sosok sebetulnya yang belum banyak diketahui publik dan Pak Prabowo sangat sentimental untuk urusan ini, seorang ibu. Ya. Saya kira semua orang pasti akan selalu ingat ibunya, saya kira. Apa barangkali Pak story yang belum pernah didengar? Ada lucu ya, tentara itu kadang-kadang umpamanya menghadapi bahaya, kaget, atau terjun, tiba-tiba sesuatu terjadi, atau ada ledakan, dia kaget, panik. Sering itu saya perhatikan kalau anak-anak, kalau tentara itu, kalau lagi kaget atau panik atau menghadapi, yang diteriak apa? Mama. Masa? Yang diingat ibunya. Yang diteriak Mama. Oh iya Pak ya? Pak, ini terakhir Pak, part terakhir. Saya harus tanya, balik lagi ke 2024 Pak. Tantangan bangsa ini karena lebih besar Pak. Yeah. Resesi ekonomi, ancamannya di depan, kemudian juga ada ancaman ketegangan geopolitik dan lain sebagainya. Menurut Pak Prabowo, sosok pemimpin seperti apa Pak yang kira-kira pada akhirnya mampu membawa bangsa ini keluar dari persoalannya? Jadi yang penting saya lihat adalah siapapun yang memimpin harus benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Ini gampang diucapkan, tapi tidak gampang untuk kita jalankan. Saya kira kuncinya itu. Kuncinya bahwa pada ujungnya selalu kepentingan yang besar harus menang. Dan kita harus sadar itu. Dan ini sering kita sulit ya. Kadang-kadang kita dicoba dalam menjalankan suatu kebijakan, kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan kelompok kita atau keluarga kita, tapi kita harus menjaga itu. Saya kira
Dan utamanya yang penting adalah bahwa pemimpin kita tuh bisa rukun. Iya. Saya pernah dengar Pak Prabowo cerita filosofi kepiting itu, Pak. Iya, itu saya juga dapat dari, saya dengar itu yang sering diungkapkan oleh Pak Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad. Itu dia mengatakan ini sifat orang Melayu, orang kita di Nusantara ini kan sebagian besar kita ini kan puak Melayu, rumpun Melayu. Melayu ini, pribumi Melayu ini itu sulit melihat orang senang, senang melihat orang sulit. Ini koreksi diri kita ya. Kita harus akui. Kadang-kadang lihat teman berhasil kita iri. Teman ini iri dan sampai diceritakan bahwa kita punya sifat kepiting. Dan ternyata kepiting itu, menurut Mahathir, dia pernah datang ke suatu pantai, dia lihat ada orang tua jualan kepiting. Di situ ada suatu baki besar, kepitingnya hidup. Kemudian si Pak Mahathir tanya si tukang orang tua ini, kenapa kamu kok jualan, kau membelakangi baki kamu, tong besar kamu kok belakangi, kok nggak perhatikan, karena ini kan masih hidup ini. Betul. Oh, dia bilang, Pak Mahathir tidak ada masalah. Kepiting itu sifatnya kalau dia udah naik sampai di atas, dia udah mau lolos, temennya yang turunin ke bawah. Jadi temennya yang nurunin, jadi akhirnya nggak ada yang lolos. Jadi nggak akan kabur dengan jadi sendiri. dia tenang aja, dia belakangin. Dia juga ini cerita. Akhirnya Pak Mahathir bilang ya itu kita punya sifat kepiting. Apakah Bapak juga mengikuti, Pak? Sebetulnya publik itu bertanya-tanya. Ada semacam kerinduan pemimpin berlatar belakang militer dan lain sebagainya. Bapak melihat seperti apa? Saya kira begini ya, latar belakang apa saja, yang penting tadi patriotisme ya, kemudian kesetiaan kepada bangsa rakyat. Ya, jadi saya kira itu intinya. Jadi bisa dari militer, bisa dari mana saja, doesn't matter. Benar, banyak pemimpin Betul. baik bukan dari militer. Betul. Banyak pemimpin yang tidak baik juga dari militer. Jadi sama, profesi semua tuh ada orang Baik. benar dan orang tidak benar. Kalau saya begitu. Baik, Pak, izin kita ada satu kuis, Pak. Kuis ini semacam pop quiz yang akan bertanya mengenai kegelisahan publik ini, Pak. Kaitannya dengan hal-hal yang remeh-temeh ini, Pak. Boleh ya, Pak ya? Nanti Boleh, ini kaitannya boleh. dengan Pak Prabowo lebih preference kemana? Pak Prabowo lebih suka kemana gitu ya, Pak ya? Iya. Sebetulnya kita minta Pak Prabowo memberikan solusi atas kegelisahan publik, Pak. Yang saat ini perdebatannya dari tahun ke tahun masih itu aja, Pak. Jadi kalau Pak Prabowo bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Soto nasinya dicampur atau dipisah? Kalau saya dicampur. Sate pakai lontong atau pakai nasi? Lontong. Pakai lontong, Pak Sate ya. pakai lontong dong. Iya. Nah, kopi susu atau kopi hitam? Kopi susu. Kopi susu ya, Pak ya. Nah, jelas lah Pak yang lebih light ya, Pak ya. Iya. Oke. Dan yang terakhir, Pak, Game of Thrones atau Narcos? Aduh, dua-duanya oke lah, dua-duanya. Ya, Tapi pilihannya di mana, Pak? apa untuk Game. senang nonton? Iya, senang nontonnya, Pak. Narkos. Narcos ya, Pak ya. Pilih rakyat atau partai, Pak? Rakyat dong. Selalu. Luar biasa. Itu dia Pak Prabowo Subianto. Tanpa rakyat, untuk apa ada partai? Partai adalah untuk rakyat. Itu dia kesimpulan dari apa yang kita bicarakan semua ini, Pak. Iya. Terima kasih Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Terima kasih. Bapak Prabowo Subianto sudah hadir berbincang Terima bersama kasih, kami. Matur nuwun. Ini Anda yang pertama wawancara saya di sini. Luar biasa. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan wawancara ini. Saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa.